Acara selanjutnya adalah Scientific Symposium yang ketiga. Perlu kami informasikan kepada para peserta bahwa di setiap akhir sesi Scientific Symposium, panitia akan memilih satu orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dan akan dikirimkan ke alamat pemenang masing-masing. Scientific Symposium 3 ini disponsori oleh PT Mindray Medical dengan tema COVID Laboratory Test from Diagnosis to Prognosis dengan moderator Dr. Marina Maria Ludong, spesialis patologi klinik. Berikut saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Marina. Dr. Marina lahir di Jakarta pada tanggal 27 November. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado dan lulus dokter spesialis patologi klinik pada tahun 1996 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Kepada Dr. Marina Maria Ludong, spesialis patologi klinik, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Renata. Apakah suara saya kedengaran? Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua PP, Ketua Kolegium, para guru besar, serta seluruh peserta PIT ke-9 Pedespatin. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa sekarang ini adalah Scientific Symposium yang ketiga dengan topik COVID Laboratory Test from Diagnosis to Prognosis. Dalam sesi ini didukung oleh PT Mindray Indonesia dengan dua pembicara yang hebat yang sudah sangat kita kenal dan sering berbagi ilmu kepada kita, yaitu Dr. Basti Andrioko SPPK Konsultan dan Dr. Tonang Dwi Ardianto SPPK PhD. Untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Basti sebagai pembicara pertama dengan topik SARS-CoV-2 Rapid Test for Emergency Cases. Dan mungkin topik ini sangat kita tunggu-tunggu juga karena sering kita melihat kita mendapatkan kasus-kasus di mana kita memerlukan sekali pemeriksaan emergensi untuk COVID-19 dalam penanganan pasien. Mohon CV dari Dr. Basti ditampilkan pada panitia. Dr. Basti lahir di Bontang, bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin. Dr. Basti meraih dokter, kemudian spesialis patologi klinik, dan Doctor of Medical Science, semuanya di Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kami persilakan Dr. Basti, waktu 20 menit. Silakan Dr. Basti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati para guru besar, Ketua PDS Patlin, Ketua Kolegium, guru-guru saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk sharing gitu ya, kita berdiskusi lagi bersama di acara webinar yang luar biasa ini tentunya ya. Ini adalah PIT pertama virtual kita, luar biasa. Semoga sukses. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai SARS-CoV-2 test in emergency cases. Ya, seperti Dr. Marina tadi katakan, memang ini sering ya. Jadi di awal-awal dulu kita sering mendapatkan pasien emergensi gitu ya. Terus ini mau diapain ini? Apakah harus selalu pakai APD level 3 atau bagaimana? Atau tesnya kita harus pakai yang mana gitu? Ya, jadi latar belakangnya kalau kita lihat ya, jadi memang luar biasa sekali impact dari COVID ini. Jadi kalau kita lihat di sini saja data ya, di awal-awal itu kita lihat rumah sakit itu jadi sepi, ya. Yang biasanya bangsal emergensi gitu ya, ruangan emergensi itu penuh gitu setiap harinya, ini tiba-tiba menjadi kosong gitu. Nah ini kalau data dari CDC itu 42% menurun, ya. Jadi kalau heart attack 23% menurun, stroke 20%. Terus kalau yang berkaitan dengan glukosa darah dan lain sebagainya 10%. Nggak ada yang berani ke rumah sakit. Nggak ada yang berani. Ya.
Jadi luar biasa sekali impact-nya. Dan terkait dengan surgery, ya, ini yang nanti kelihatannya akan saya agak bahas ya, karena emergency ini biasanya berkaitan dengan kasus-kasus emergency untuk yang nantinya memerlukan pemeriksaan tes SARS-CoV-nya. Ya, ini bisa dibayangkan ya, 28,4 juta ya, jadi postpone. Jadi tidak jadi operasi. Itu baru yang elektifnya gitu ya. Jadi 72,3% ini dibatalkan operasi-operasi. 2,3 juta yang pasien cancer yang harusnya operasi terkait dengan keganasan itu semua dibatalkan. Ini data dari 510 hospital, 60 country. Jadi lumayan ya, impact-nya luar biasa sekali. Ya, jadi sebenarnya tujuan kita meriksa ini apa sih gitu ya? Tujuan memeriksakan pasien-pasien yang memerlukan tindakan emergensi. Jadi yang utama jelas infection control. Jadi kita meminimalisasi atau mencegah transmisi antara pasien dengan petugas kesehatan ataupun sebaliknya. Ya. Kemudian ini terkait dengan nantinya adalah tindakan yang berkaitan dengan aerosol generating procedure. Sebenarnya kalau tidak ada tindakan yang berpotensi aerosol, pasien mungkin tidak perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kasus-kasus emergensi yang memerlukan tindakan terutama di OK ini rata-rata membutuhkan tindakan anestesi gitu ya, yang nantinya intubasi dan akhirnya menyebabkan aerosol generating procedure. Kemudian yang kedua adalah meminimalisasi komplikasi pasca tindakan. Kita tahu kalau bisa kita bayangkan kalau dia ada kasus emergensi pasiennya, kemudian dia juga COVID, nah ini tentunya nanti akan berdampak kepada pemulihannya. Ya, yang ini harus dipikirkan juga. Nah ini ada data dari sebuah rumah sakit gitu ya di Eropa. Ini saya kira juga kita alami. Kalau saya bandingkan dengan pengalaman saya di rumah sakit kami, ini juga hampir sama. Jadi kalau di awal-awal, ini di baseline awal gitu ya, tes itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Terutama untuk schedule surgical gitu ya. Ini sangat sedikit sekali yang dites sebelum operasi. Nah sesuai dengan berjalannya waktu, ya jumlah tes semakin banyak. Ya. Dan kalau kita lihat memang kebanyakan negatif. Nah, tapi yang positif yang kuning ini ya datanya cuma satu gitu ya, sedikit sekali. Kita menemukan memang yang pasien elektif gitu ya, yang akan dioperasi, kemudian yang ternyata hasil SARS-CoV PCR-nya positif. Memang sedikit, tapi impact-nya luar biasa. Jadi dari yang satu ini bisa kebayang kalau di ruang OK ya, ini bisa menularkan berapa orang. Ya, mulai dari operatornya, anestesi, perawat, dan lain-lain. Ya, jadi impact-nya sangat besar sekali. Nah, bagaimana sebenarnya alur pemeriksaan ini pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan? Saya mulai dulu mungkin dari yang schedule. Jadi kita mungkin tidak hanya terpaku pada yang emergency. Emergency sebenarnya lebih mudah ya. Untuk yang schedule, ya kalau kita lihat di sini, tetap yang pertama kali dilakukan adalah kita tetap anamnesis tentunya ya. Kita saring simptomnya. Untuk simptomnya nanti akan saya sampaikan gitu ya, hal-hal apa saja yang harus ditanyakan, nanti ada. Nah, dari sini akan jatuh ke high suspicion. Kalau di kita ini kelihatannya namanya adalah probable gitu ya. Kemudian ini low suspicion untuk COVID-nya. Ini mungkin ya suspek kalau di kita gitu ya. Kemudian ada yang asimptomatik. Ya, kebanyakan asimptomatik kalau di kita itu ya. Ini yang diam-diam menghanyutkan gitu. Nah, bagaimana dengan kalau dia jatuh ke high suspicion ini? Jadi kalau dia jatuh di high suspicion ini, ya tentunya karena dia elektif, ya kita lakukan pemeriksaan PCR terlebih dahulu. Ya, kita lakukan pemeriksaan PCR terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan tentunya kita tidak lupakan juga pemeriksaan lain, CBC dan CRP, ya, yang ini yang sering digunakan juga untuk mendiagnosa membantu diagnosis COVID, ya.
Nanti kalau PCR-nya positif, ya biasanya kita tunda operasinya, ya kita tunggu dulu. Kemudian kalau PCR negatif, tapi karena dia high suspicion berarti ada gejala, gitu ya. Kita lihat juga, jangan lupakan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, gitu ya. Kalau ternyata mengarah gitu, CRP-nya tinggi gitu katakan, limfopenia, ya, tentunya masih kita perlakukan sebagai probable atau suspek. Tetap ditunda, terus kemudian kalaupun memang mencurigakan dan kita punya serologi base tesnya, kita bisa periksa. Karena bisa saja pasien ini mungkin sudah melewati fase fase akutnya gitu ya, tapi PCR-nya sudah negatif, tapi sudah terbentuk serologinya. Nah, kemudian kalau tidak, ya kalau tidak ada mendukung juga, berarti kita masuk kemungkinan dia bukan COVID, tapi karena dia masih ada gejala yang lainnya, biasanya kita tunggu dia sampai sembuh. Nah, kemudian bagaimana yang low suspicion? Low suspicion dilihat lagi. Kalau dia memang kontaknya jelas gitu ya, itu berarti masuk, sama kita samakan dengan yang high suspicion. Tapi kalau dia tidak ada, berarti kita samakan dengan yang asymptomatic patient. Nanti kita lihat kalau dia memang ada tindakan yang aerosol generating atau dia operasinya besar gitu ya, tetap harus kita lakukan pemeriksaan SARS-CoV PCR gitu. Ya biasanya kita lakukan 1 sampai dengan 2 hari sebelum operasi. Apabila tidak, ya tidak ada operasi yang besar, terus tidak aerosol generation, bisa narkosa umum biasa gitu ya, bisa pakai APD yang biasa, nah ini bisa langsung diintervensi. Kalau tadi yang ternyata hasilnya positif sama, kita tunda. Kalau dia negatif karena dia asimptomatik, kita bisa lakukan intervensi selanjutnya. Itu adalah yang schedule surgery. Nah, bagaimana dengan emergency? Yang emergency sama, jadi di awal tetap di screening ya, di triase, pakai anamnesisnya, kecuali pasiennya tidak bisa dianamnesis. Kita lihat, kalau dia high suspicion di sini, mau tidak mau semua ya harus dites. Ya, pasien emergency juga langsung dites. Tapi bedanya apa? Lihat di sini. Walaupun dites, tapi don't wait for result. Jadi tidak menunggu hasil. Ya, jadi pasien langsung dioperasi dengan menggunakan atau tindakan dengan menggunakan APD level 3 tentunya ya, dengan proteksi yang maksimal. Ya, tanpa menunggu hasil PCR. Hasil PCR-nya buat apa nantinya? Buat setelahnya. Jadi setelah operasi pasien ini bisa diarahkan gitu ya. Apakah dia akan masuk ke ruang isolasi, apalagi kalau ternyata pasiennya masih butuh ICU setelah operasi gitu ya. Apakah dia harus di ICU isolasi kalau hasilnya positif, kalau negatif mungkin bisa di ICU yang biasa begitu. Nah, selanjutnya kalau dia low suspicion ya, tetap sama konsepnya tadi. Kalau dia memang jelas kontak dan lain sebagainya, ikut alur yang high ya, tetap dites langsung tapi tidak menunggu hasil. Kalau dia biasa saja, ikut yang asimptomatik ya. Asimptomatic patient, emergency ya, surgery-nya apakah ada risk untuk aerosolization-nya, untuk generating prosedurnya ya, kita langsung periksa juga. Tapi sama, don't wait for result. Jadi tidak menunggu hasil. Sama konsepnya ya, hanya untuk menentukan dia akan dirawat di ruangan mana setelah nanti tindakan selesai gitu. Nah, kalau tidak ada risk untuk aerosolization ini, apakah dia major surgery atau tidak? Kalau iya tetap harus dilakukan, kalau tidak bisa dilakukan intervensi langsung. Begitu. Jadi tidak terlalu sulit saya kira ya, dan saya kira ini juga sudah dilakukan oleh rumah sakit atau vaskes tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi, jadi sederhana sebenarnya ya. Mungkin bisa diusulkan kalau di tempat saya ini sudah, jadi kita tetap ada anamnesis awal ya untuk men-screening pasien. Jadi ada major symptom, minor symptom ya. Yang paling ini sering kita ini adalah ini ya, anosmia dan agesia ini ya, yang memang katanya pasien-pasien COVID itu mengalaminya. Ya, ini saya lewat saja. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat
Jadi kalau yang tindakannya emergency itu, yang urgency ini, jadi ada yang bisa di-delay 24 jam, ada yang bisa ada yang tidak bisa di-delay, ya, harus langsung. Prinsipnya sama, ya, ujung-ujungnya harus tetap diperiksa. Kalau yang delay tentunya kita periksakan SARS-CoV-nya dulu, gitu ya. Tentunya dengan TAT yang tidak terlalu lama karena pasiennya tetap urgensi, ya. Jadi hasil harus cepat keluar. Kemudian kalau yang emergency true emergency tetap harus diperiksakan pakai APD lengkap, kemudian untuk menentukan isolasi pasiennya di mana selanjutnya, apakah butuh isolasi atau tidak pemeriksaan PCR-nya nantinya. Nah, ini sebenarnya sama, tapi saya hanya akan menggarisbawahi bahwa pemeriksaan apa sih gitu ya. Ya, di sini baik yang urgent maupun yang schedule, jadi bisa pakai rapid test dan konvensional PCR. Nah, tapi rapid testnya ini harus hati-hati diartikannya, ya. Rapid testnya. Apa sebenarnya rapid test ini? Ya, nanti akan saya bahas. Jadi sebenarnya rapid test ini sebenarnya ke arah molekuler. POCT. Ya. Ya, ini sudah banyak sekali alatnya, sudah banyak beredar, jadi tidak ada salahnya ini bisa membantu kita untuk penanganan terutama kasus emergensi. Gitu ya. Nah, cuma di sini memang tidak enaknya ini ya. Konvensional PCR bisa, cuma 4 jam. Ya, 4 jam paling tidak dia harus keluar hasilnya. Ya. Ya, kita bayangkan saja 4 jam bisa, asal sampelnya tidak banyak. Terus pakai yang mungkin ekstraksinya otomatis gitulah ya. Itu mungkin bisa kita penuhi target untuk kurang dari 4 jamnya. Ya. Nah, jadi yang ideal memang tadi adalah menggunakan tes PCR tetap berbasis PCR, pemilihannya antara POCT molekuler ataupun apakah itu real time biasa, itu disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit masing-masing. Nah, yang berkembang sekarang apa? Antigen. Bisa tidak sih pakai antigen ini untuk screening? Perioperatif aja kita lihat ya. Di sini dikatakan ini sumbernya WHO yang terakhir ya. September 2020. Ternyata belum direkomendasikan. Is not recommended ya. Di setting yang populasinya with low expected viral prevalence. Seperti saya katakan tadi, ya, ada data tadi di atas dan di rumah sakit kami juga seperti itu. Jadi yang kita screening perioperatif ini ternyata sangat sedikit sekali positivitasnya gitu. Jadi ini masih belum bisa boleh digunakan, ya, belum boleh digunakan antigen ini. Jadi ini ya salah satunya, ini elective surgery belum boleh gitu. Apalagi untuk yang kasus emergency, ya. Dan terutama ini sebenarnya do not use ya antigen rapid ini. Untuk yang ini. Nah, ini ya. Management of the patient does not change based of the result of the test. Jadi kalaupun kita tes gitu ya, hasilnya apapun ternyata tidak merubah manajemen pasiennya. Antigennya negatif, tetap ujung-ujungnya dioperasi gitu ya. Antigennya negatif tetap harus dioperasi pakai APD level 3. Antigennya positif juga, ya tetap operasi juga karena emergensi harus pakai APD level 3 juga. Dan ujung-ujungnya tetap harus pakai referensinya yaitu PCR. Gitu. Jadi antigen belum direkomendasikan. Kenapa? Ya kita tahu ya, antigen ini memang dia bisa dilakukannya berkali-kali, tapi ya penelitian-penelitian bilang dia hanya di tahap yang viral load-nya besar. Nah, yang kita takutkan kan memang kalau ternyata pasiennya ada di daerah sini gitu ya. Ke PCR-nya ditangkap gitu ya, PCR-nya positif tapi antigennya sudah negatif. Nah, pertanyaannya apakah di sini dia masih infeksius atau tidak? Nah, sampai belum ada data ini gitu ya, ya antigen belum ada tempatnya. Ya. Nah, bagaimana dengan antibody? Jelas dikatakan di sini, does not have role in the perioperative screening. Jadi tidak ada tempatnya, tidak ada perannya untuk sampai saat ini, gitu ya. Karena kita tahu dia bisa munculnya belakangan, gitu ya, dan antibodinya terbentuk juga, belum tentu PCR-nya juga negatif, ya. Belum tentu dia sudah melewati fase infeksiusnya. Dan kita tahu kelemahannya dia bisa cross reaction dengan coronavirus lain, ya. Dan ya itu kesimpulannya
tidak boleh digunakan untuk perioperatif screening. Nah, tapi ada yang purpose juga sebenarnya. Apakah dia benar tidak bisa digunakan sama sekali gitu ya. Nah, ini kalau pun digunakan ya, tetap berdampingan dengan PCR-nya gitu ya. Jadi nanti skenarionya kalau PCR-nya negatif, antibodinya positif, nah ini hanya untuk menentukan. Ternyata dia tidak perlu lagi dites gitu. Nah, kalau di kita itu kan bolak-balik dites gitu ya. Jadi nanti dia bisa pasiennya langsung pulang. Kalau PCR-nya negatif, antibodi negatif, berarti kemungkinan dia belum terpapar. Nah, kalau yang tadi yang ini kemungkinan sudah terpapar ya, saya lupa. Nah, ini kemungkinan dia sudah terpapar dan mungkin sudah sembuh. Jadi tidak perlu dites lagi. Nah, kalau ini masih harus dites lagi, ya. Karena antibodinya masih negatif, PCR-nya juga negatif. Kalau PCR-nya yang positif, antibodi negatif jelas, ya, penata laksananya. Nah, ini sebenarnya menarik ini yang yang PCR negatif, antibodi negatif. Ini ya. Di sini disarankannya harus diulang selama dia masih ada di rumah sakit, paling tidak seminggu. Kenapa harus diulang? Ini saya kira terjadi juga di kita gitu ya. Kita tahu dan ini pernah terjadi di rumah sakit kami juga. Jadi pasien-pasien yang sudah dirawat kemudian karena butuh perawatan, terus kemudian masih menunggu operasinya gitu ya. Nah, ujung-ujungnya pas mau dioperasi begitu dites ternyata dia positif gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi memang dia harus berkala diperiksanya karena kita tahu yang tidak bisa kita kontrol adalah penunggu. Ya. Penunggu pasien yang bolak-balik keluar masuk rumah sakit yang kemungkinan nanti akhirnya membawa dan akhirnya menginfeksi. Dan ini pernah terjadi di rumah sakit kami, ya. Jadi penting. Ya, jadi beberapa sejawat menanyakan perlu tidak dites ulang? Ya, kalau dia memang stay-nya agak lama di rumah sakit dan nantinya butuh tindakan, ya ini harus dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan berulang. Ya. Nah, ini yang saya simpulkan. Jadi ya, ini sudah mau selesai. Jadi kita punya konvensional real-time PCR. Kita ada POCT, antigen test masih saya tanda tanyakan. Kalau dia life threatening, mau tidak mau tindakannya APD level 3, tes PCR-nya dilakukan untuk menentukan kebutuhan ruangan atau tindakan selanjutnya, apakah dia butuh isolasi atau tidak. Pemilihan metode PCR-nya tentunya yang cepat, ya, harus kurang dari 24 jam ya, kalau perlu malah kurang dari 8 jam gitu ya, untuk memberikan hasil secepatnya, ya, memberikan status yang jelas gitu. Dan yang jangan lupa adalah butuh tempat transit sementara sampai menunggu hasil keluar, ya. Kemudian kalau untuk yang emergency tapi dapat menunggu, untuk short time ya, butuh tindakan segera tapi masih bisa ditunda, ya, tentunya kita langsung periksa tapi usahakan metodenya harus yang cepat, TAT-nya. Yang bisa kita lakukan mungkin kalau yang punya POCT itu lebih baik, molekuler POCT. Tetap harus ada tempat transit sementara. Kemudian yang benar-benar emergency bisa menunggu untuk beberapa waktu lebih lama, nah ini kita agak lebih leluasa, kita bisa tetap pakai PCR, kita bisa pilih POCT ataupun real-time PCR biasa, dan tetap pakai tempat transit selama menunggu hasil pemeriksaan. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan ini disesuaikan dengan status kedaruratan pasien, dan untuk saat ini sebenarnya yang dianjurkan adalah tetap menggunakan rapid molecular test atau molecular POCT untuk mempercepat tes, untuk mempercepat TAT untuk tindakan-tindakan emergensi ini. Saya kira sekian. Semoga kita semua bisa jalan-jalan lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Marina. Terima kasih Dr. Basti dengan presentasi yang begitu menarik dan sangat informatif untuk kita dengan waktu yang tepat ya. Kami persilahkan untuk pembicara yang kedua, Dr. Tonang dengan topik laboratory test for therapy, monitoring, and prognosis of COVID-19. Kami persilahkan untuk CV dari Dr. Tonang, tolong ditayangkan. Dr. Tonang lahir di Boyolali, kemudian meraih dokter umum di Universitas 11 Maret, PhD di Totori
University Japan dan spesialis patologi klinik di Universitas 11 Maret juga. Kami persilakan Dr. Tonang 20 menit untuk Dr. Tonang. Tapi sebelum Dr. Tonang presentasi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 3 hadiah dari Mindray untuk 3 penanya. Jadi bertanyalah agar supaya kita mendapat hadiah. Terima kasih untuk Mindray. Silakan Dr. Tonang. Salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Marina, terima kasih para senior sekalian. Ini topik yang sangat berat untuk saya dan terus terang saya grogi. Biasanya kita bicara soal screening dan diagnosis, sekarang kita bicara soal ke prognosis dan monitoring terapi. Ini berat untuk saya terus terang. Baik, kita akan coba pelan-pelan. Belum keluar time up waktunya, jadi semoga cukup waktunya ya. Terima kasih. Saudara sekalian, Laboratory Test for Therapy Monitoring and Prognosis of COVID-19 Cases, ini yang sudah biasa saya tampilkan. Saya kira perjalanan yang wajar yang kita alami, tapi juga ada pasien yang akhirnya harus mengalami kondisi kritis karena dia ternyata tidak segera selesai viral load yang pertama, disusul dengan viral load yang kedua dan seterusnya. Dan akhirnya bisa terjadi perburukan. Ini yang boleh digambarkan kalau dalam sekitar bulan April kemarin ada sebuah laporan seperti ini. Perjalanan bahwa tidak selalu semua berakhir dengan indah, artinya tanpa gejala maupun gejala ringan, tapi terjadi suatu kondisi yang berat, di mana setelah inkubasi prodromal ternyata masuk ke fase pneumonia dengan suatu risiko bisa masuk ke sitokin sindrom, sehingga akhirnya masuk ke respon imun yang berat. Ini yang kita coba nanti seberapa dari sisi kita laboratorium untuk mencoba melihat peran kita di mana. Dalam judul ini baru disebut mengenai adanya CRP dan absolute lymphocyte count ya. Ini yang muncul, tapi kita coba lihat apakah kita cukup ini yang kita gunakan atau ada yang lain lagi. Nah, ini satu gambaran sederhana tentang proses bahwa ada perubahan yang cukup besar pada seorang pasien COVID itu sejak dia mengalami proses infeksi, kemudian menjadi asimptomatik atau menjadi kelompok yang simptomatik sejak dari mild, moderate sampai ke yang severe. Yang severe pun bisa juga akan berakhir dengan suatu kematian atau juga tetap bisa juga berakhir dengan suatu kesembuhan. Berarti kan ada suatu trade-off antara protective immunity, ya, di sana ada neutralizing antibody, ada sisi toksik, sisi humoral, ya, dua ini sisi humoral dan sisi seluler, maupun juga ada suatu imun disregulasi. Ada inflamasi akut, ada badai sitokin, ada acute lung injury, ARDS, koagulopati, sampai terjadi suatu MODS. Nah, tentu dalam hal ini kita berharap laboratorium akan selalu menyertai setiap perjalanan ini untuk menjadikan kita sebagai penunjang yang baik, memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat bagi klinisi. Ini sedikit gambaran yang lebih rinci bagaimana proses yang akan terjadi pada seorang pasien yang COVID itu. Ketika ada suatu infeksi virus, maka akan terjadi proses di mana masuk ke sel dan akan memicu serangkaian proses molekuler di sana yang berujung nanti bisa terjadi suatu namanya peningkatan sitokin dan terjadi suatu badai sitokin. Tentu di sana tidak sendiri ini akan muncul nanti beberapa, katakanlah dia mau menggunakan yang jalur dengan NLRP3 atau langsung ke sitokin atau dia melalui dulu dengan NF-κB, nanti ada suatu aktivasi, transnukleisasi, akhirnya memicu makrofag dan memicu lagi adanya sel T, ada makrofag sendiri yang menjadi lebih aktif dan juga neutrofil. Ini yang kita tahu. Artinya berarti dalam ini ada suatu harapan bahwa laboratorium juga akan ikut berperan dalam memonitor proses ini sampai di mana. Termasuk misalnya katakanlah nanti dia menggunakan jalur yang langsung ke sitokin maupun jalur yang melalui NLRP3 ataupun yang melalui ini pathogen associated molecular pattern ataupun yang damage associated molecular pattern yang akan memicu nanti proses aktivasi sehingga terjadi sitokin meningkat juga. Nah, kita berarti bisa bermain di level hematologinya, di level nanti barangkali sitokinnya juga kita bisa ikut, dan nanti bagaimana sudah terjadi suatu MODS. Itu tuh berarti akan terjadi perubahan-perubahan pada organ yang kita berharap dapat dicerminkan dalam hasil-hasil laboratorium. Termasuk bahkan juga yang ada di sistem saraf kita, di mana juga akan bisa memicu terjadi, sekarang kan sedang banyak dilaporkan tentang terjadinya tanda-tanda di sisi sistem saraf pada pasien COVID. Nah, kita juga berharap bisa sampai ke sana. Ini sedikit gambaran lebih luas lagi, tadi dalam gambaran klinis di rumah sakit. Ini ada gambaran kalau kita berbicara di sisi luar adalah tentu berusaha untuk tahu segi prognosis dari segi ketika belum terinfeksi, artinya orang berisiko terinfeksi, dan juga bagaimana kalau kita menilai risiko terjadi suatu katakanlah reinfeksi. Ini adalah satu siklus yang panjang yang di titik semua ini sebetulnya kita sebagai PK akan ikut sangat berperan.
Misalkan nanti kita bisa ikuti bagaimana menilai prediksi risiko reinfeksi melalui misalkan titer antibodinya, mungkin netralisasi dan seterusnya. Dan kita tahu sekarang kan sudah semakin banyak berkembang teknik-teknik untuk menguji adanya netralisasi, tidak harus dengan suatu plaque reduction neutralization test yang harus dengan BSL 3 minimal. Jadi sudah mulai muncul yang sifatnya sudah menggunakan pseudovirus sehingga dia bisa dilakukan di BSL yang lebih rendah daripada kalau harus menggunakan parentage. Ini satu contoh perkembangan. Nah, dalam IFCC terakhir di 28 September kemarin sudah dikelompokkan. Selama ini kita memang banyak bicara baru pada sisi screening dan diagnostik dan surveillance epidemiologi. Kita agak jarang bicara mengenai sisi yang di bagian dalam ya, staging, prognosis maupun terapi monitoring. Nah, di dalam ringkasan di IFCC ini ada satu daftar banyak mengenai main laboratory abnormalities yang terjadi pada kondisi COVID dengan suatu progresivitas yang tidak diharapkan. Ini ada beberapa di sana. Nah, kita lihat bagaimana beberapa laporan penelitian yang terkait dengan di sisi ini, di sisi saat kritis ini untuk melihat peran kita seberapa dari sisi laboratorium. Nah, ini yang sudah sangat banyak kita kenal di awal dulu, di mana pemeriksaan lab dipakai di awal untuk early warning system ketika diadmisi pasien dengan menggunakan NLR. Itu sudah banyak kita kenal sama-sama ya, kita sama-sama. Kita sekarang masuk sekarang yang lebih rinci dari ini, misalnya ada satu laporan ini di jurnal bahwa ada yang menggunakan namanya FOSI Mortality Score untuk menilai risiko mortalitas pada seorang pasien COVID ketika dia mulai masuk ke rumah sakit. Jadi harus stratification of patients admitted to hospital with COVID-19 menggunakan ISARIC, WHO Clinical Characterization Protocol. Disebut dengan namanya FOSI Mortality Score, yaitu Coronavirus Clinical Characterization Consortium. Dilakukan terhadap 35.000 lebih pasien dengan tingkat kematian 32,2%. Suatu angka yang cukup tinggi karena itu hanya melibatkan pasien-pasien yang di rumah sakit. Kalau dia angka kematian COVID yang secara umum kan seperti di angka sekitar 3-3% sebetulnya ya. Cuman ini kan khusus untuk pasien di rumah sakit angkanya cukup tinggi. Nah, di sana muncul beberapa item, misalnya indikator usia, jenis kelamin, kita juga tahu kan laki-laki lebih tinggi. Nah, komorbid juga pasti berpengaruh. Nah, yang berkaitan dengan laboratorium adalah ini menggunakan kadar ureum ya dengan scoring ini ya 7, 14 sampai 14 maupun dengan CRP angkanya. Nah, ini kita lihat sekarang ini di sebuah penelitian lain yang menggunakan gabungan antara urea dengan D-dimer ya dengan cut off-nya urea di 4,6 sementara D-dimer di 0,845. Ini mau diperhatikan ini adalah angkanya satuannya beda dengan kita mungkin tahunya kan tinggi ya, angka ini kan karena satuannya berbeda aja ya. Maka akan dapat membantu untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi ya terhadap kejadian kematian di rumah sakit. Nah, ternyata memang ini dipakai sesuai dengan FOSI ini juga bahwa dia menggunakan di sini adalah 4,6, di sini mulai dipakai pada angka 7. Berarti ini penelitian yang FOSI ini masih menggunakan baseline, menggunakan cutoff ureum yang lebih tinggi dan dipadukan dengan D-dimer dalam penelitian itu. Kalau yang CRP ini di penelitian lain ada yang menggunakan ini, dia menghubungkan antara kadarnya berapa CRP-nya dengan dihubungkan dengan terjadinya diameter kerusakan pada lesi paru-parunya. Kita lihat memang semakin besar diameter lesi parunya, maka CRP juga semakin tinggi. Nah, dia menggunakan cutoff berapa? Kalau di sini menggunakan cutoff 50 sebagai batasnya untuk mulai terjadi masalah. Nah, di sini 50 kita lihat sudah mulai masuk yang memang menuju ke severe group. Kalau di bawah 50 masih di moderate group dalam penelitian yang lain ini. Jadi gunakan patokan di 50, ini menggunakan patokan mildnya, ini moderate sudah mulai di angka 20, severe dia mulai di angka masuk sekitar 50-60 di severe. Kalau critical sudah di atas 50 masuk di atas 60 menjadi yang critical group. Ini di penelitian lain seperti ini kita hubungkan. Nah, FOSI mortality score ini memiliki kriteria bahwa kalau nilainya 0 sampai 3 itu rendah risiko. Kalau 4 sampai 8 sedang, 9 sampai 14 adalah tinggi, yang lebih dari 15 adalah yang sangat tinggi. Ini seperti ini. Nah, dibandingkan dengan beberapa scoring yang pernah muncul sebelumnya, mulai dari SOFA score, kita sama tahu ya, kemudian quantitative SOFA score, dan seterusnya ini ternyata yang diperoleh dengan FOSI ini memiliki tingkat pembeda yang paling kuat di 0,774.
ya dibanding dengan yang lainnya tadi. Sehingga kemudian jurnal ini mengatakan bahwa tifosif bisa dipakai sebagai suatu kriteria untuk menilai mortality tadi, dengan diantaranya adalah menggunakan dua tadi, yaitu menggunakan ureum dan CRP. Di penelitian yang lain, ini adalah yang dari interimnya AFCC yang terbit di 7 Oktober kemarin. Harapannya memang dalam menilai situasi klinis pasien COVID itu diharapkan hematologi dan biochemistry membantu dalam mendiagnosa adanya kerusakan jaringan dan organ, dan mengidentifikasi pasien yang terinfeksi dengan risiko rendah sampai risiko tinggi, ya. Dan bagaimana kalau menilai memilahkan pasien yang akan berisiko berakhir buruk, termasuk progresi menuju ke ventilasi, ke ICU maupun ke MODS, dan untuk tentu saja memonitoring perjalanan penyakitnya. Nah, memang sudah sampaikan bahwa rutin hematologi dan biochemistry test itu tidak cukup kuat sebetulnya untuk mendiagnosa secara spesifik ya infeksi COVID. Tentu kita harus menggunakan nanti suatu kombinasi supaya kita bisa mendapatkan bagaimana laboratorium bisa mengikuti proses perjalanan penyakit pasien tersebut, termasuk untuk memonitoring terapi dan risiko prognosisnya. Nah, ini di dalam laporan tersebut, ini di tabel pertama ada recommended hematological test in patient with COVID-19 infection, ya. Apa meternya, temuan apa yang menjadi poin penting, dan apa artinya di sini tunjukkan. Nah, sedikit yang kita ambil, kalau yang seperti NLR kita sudah tahu semua, ini ya, di awal ini ya, bagaimana limfosit dan neutrofil. Sekarang kita lihat bagaimana di dimer, ini satu penelitian lain yang berhubungan bahwa ternyata ini di bulan Juni kemarin, di dimer level on admission to predict in hospital mortality. Dan ternyata di sini ada beda, ya, dengan menggunakan cutoff adalah 2 mikrogram per mililiter, ya ini hasilnya. Ternyata memang beda sekali dengan patokan ini. Ini yang menjadikan akhirnya pasiennya memburuk, dan ini yang survivalnya baik, dan yang survivalnya buruk. Dengan patokan di angka 2,0 tadi. Ya, hasil seperti ini. Bahwa adanya admission di dimer dengan kadar lebih dari 2,2 mikrogram, maka menjadi prediksi terjadinya mortalitas in hospital bagi pasien COVID itu, ya. Nah, penelitian lagi misalnya, ini kita gunakan, mereka menggunakan ini, meneliti apakah fibrinogen to albumin ratio dan platelet count itu bisa menjadi indikator. Ini beberapa perbandingan, ya. Dan ini kalau antara platelet saja ternyata tidak jauh beda sebetulnya, tidak jauh beda. Walaupun ada sedikit, tapi tidak jauh beda antara yang severe dan non severe. APTT juga tidak jauh beda, fibrinogen, nah ini mulai beda. Fibrinogen mulai beda. Di dimer kebetulan dalam penelitian ternyata tidak jauh beda juga di dimernya, ya. Jadi ini untuk maaf tadi produk bintang, maaf saya. Ini yang platelet count ternyata ada sedikit beda di 0,034 walaupun mepet ya tingkat signifikansinya. Nah, yang paling tinggi adalah ini, fibrinogen to albumin ratio. Kalau fibrinogen saja sebenarnya juga ada beda, ya. Terus kalau yang albumin sendiri ini perbedaannya tidak cukup berbeda juga. Maka antara yang fibrinogen dan albumin kita pakai nanti sebagai patokan kita untuk menilai suatu kemudian perbedaan. Memang sebetulnya dari angka ini, maka kita berharap nanti bisa kita gunakan ini. Bisa mengeksklusi COVID kalau fibrinogen to albumin ratio-nya kurang dari 0,083 dan platelet count-nya lebih dari 135. Ini sebetulnya ini masih cukup, kalau kita lihat sebetulnya di beberapa penelitian masih belum cukup kuat karena di penelitian terus terang platelet count masih belum cukup mampu kalau hanya sekedar platelet count saja. Ya, ini kan laporan ini kita terima karena ini adalah satu laporan lain yang untuk memperkuat hasil dari AFCC yang diterbitkan 7 Oktober ini, ya, dengan melihat gambaran-gambaran seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, ini hanya lanjutan, saya lewati aja, ya sama lanjut juga, ini mau dapat diambil, ini juga sama, ini adalah rangkuman saja, nanti silakan ini adalah rangkuman dari AFCC tadi, tapi dibahas di jurnal lain, ya ini juga sama, saya lewati juga. Kemudian nanti bisa diambil sendiri, jadi mana yang meningkat, mana yang menurun. Saya akan tunjukkan nanti yang berikutnya adalah ini. Untuk membedakan pasien yang berisiko masuk ke ICU atau tidak, maka ada juga yang melaporkan seperti ini.
Ya, kalau melihat dari berapa yang masuk ICU atau tidak ada beda, terutama pada ini, yaitu bedanya pada titik adanya di ALT, BNP, CRP, D-dimer, ferritin, LDH maupun ALT dan limfosit. Ini untuk yang menuju ke apakah akan masuk ICU atau tidak. Kalau dilihat dari apakah akan terjadi kematian, maka yang membedakan ini, ya beberapa parameter ini, ya. Nah, dari penelitian ini kemudian dirangkumkan dengan suatu topik dengan perhitungan-perhitungan statistik, maka keluar angka bahwa ada dua kelompok besar. Variabel yang memprediksi admisi ke ICU itu untuk laboratorium yang masuk adalah di LDH lebih dari 389 maupun procalcitonin ya 0,22 dan sedikit yang lebih lemah sedikit adalah yang di lymphocyte count. Ya, ini sana. Nah, kalau yang memprediksi kematian untuk laboratorium ada dua masuk, itu procalcitonin dengan cutoff yang lebih tinggi ya dan LDH. Ini yang memprediksi suatu proses menuju ke kematian. Nah, dengan dasar ini kemudian muncul suatu prediksi risiko bahwa prognostik untuk masuk ke ICU itu kalau kita lihat, maka ini dengan 4 tadi itu kalau masing-masing kita beri angka 1, maka bila angkanya 1 berapa risikonya seterusnya. Ya, sementara yang ini adalah yang biru adalah yang non critical, yang merah adalah yang masuk ke ICU. Nah, berarti nanti kita lihat dengan 5 ini nilainya berapa akan menentukan berapa persen dia akan risiko untuk masuk ke ICU. Di mana dari 5 itu yang 3 adalah dari sisi laboratorium. Untuk prediksi suatu angka risiko mortalitas kita lihat yang masuk di lab adalah 2, procalcitonin sama LDH ya. Kemudian ini kita masukkan ke sini, maka kita juga nanti kalau skornya berapa akan menentukan seberapa banyak yang akhirnya akan berisiko besar untuk meninggal. Maka minimal dalam 2 hal ini pun sama-sama lab sangat berpengaruh untuk ikut menentukan scoring menilai risiko menuju ke harus di ICU dan risiko menuju ke kematian. Ya, ini sensitivitasnya untuk ke ICU itu ada sensitivitas 10,5%, tapi spesifitasnya tinggi sekali. Ya, begitu juga yang untuk masuk ke kematian tadi juga sama, sensinya rendah tetapi spesifitasnya tinggi. Jadi memang nggak kurang pas ya kalau kita lihat dari laboratorium, tapi memang adalah laboratorium akan ikut berperan dalam 2 penilaian ini. Ini lain lagi adalah untuk menilai dalam hal 7 hari pertama pasien masuk ke ICU, kemudian bagaimana bagaimana harapan ke depannya. Apakah akan berlanjut menuju ke sesuatu yang buruk atau tidak? Nah, jadi tadi adalah sebelum tadi adalah slide untuk menuju mana yang mau masuk ICU atau tidak. Kalau ini adalah yang sudah masuk ICU itu akan berakhir baik atau tidak dilihat dari 7 hari pertama. Nah, ini cukup banyak yang dijadikan parameter di sana. Ya, saya merangkum saja nanti beberapa yang bisa kita ambil ya. Nah, tadi kita lihat bahwa beberapa baik pertama adalah terjadinya parameter yang terbentuk dari blood cell count dan koagulasi marker, dan ini ada inflamasi marker dan seterusnya. Ini yang dari A tadi kelompok A, ini yang kelompok B, dan artinya adalah berarti kata untuk leukosit misalnya ternyata yang merah ini akhirnya meninggal, yang biru ini akhirnya selamat, ternyata tidak cukup kelihatan bedanya. Nah, yang kelihatan bedanya nanti apa? Kita lihat nanti bagaimana yang di akhir kesimpulannya adalah ketika dia masuk itu, maka yang akan buat beda besar adalah kreatinin, D-dimer, LDH, dan potasium, jadi kalium, dan di platelet to bilirubin rasio. Ini yang ternyata secara laboratorium akan menjadi pembeda antara nanti dalam 7 hari pertama itu dia bergerak kemana. Dan misalkan LDH misalkan, LDH ternyata beda sekali antara yang akhirnya baik dan akhirnya meninggal, ternyata memang terjadi perbedaan besar. Perbedaan besar. Ya, tapi sebaliknya misalkan kalau kita lihat nanti misalkan di troponin misalnya ternyata tidak jauh beda antara yang akhirnya meninggal dan akhirnya baik. Gitu. Nah, SOFA-score juga dalam hal ini, dalam penelitian ini, walaupun kita di penelitian sebenarnya SOFA-score cukup bagus, ternyata di sini tidak jauh beda juga antara yang meninggal dengan yang akhirnya memburuk. Nah, berikutnya terakhir adalah pertanyaan mengenai apakah prediksi risiko untuk suatu risiko reinfeksi. Ini semakin menarik karena sekarang semakin banyak kasusnya. Sampai saat ini sepanjang kita tahu ada 24 kasus yang dilaporkan terjadi reinfeksi ini dengan suatu rata-rata jarak antara infeksi pertama dan kedua adalah 74 hari. Tapi menariknya ada beberapa kasus yang hanya cukup 12 bahkan ada 13 hari. Walaupun kita agak meragukan ini apakah benar baru dalam 12-13 hari sudah terjadi reinfeksi, tentu kan menarik ini. Ini masih suatu lanjutan atau suatu reinfeksi. Tapi biasanya dibedakan nanti dengan melihat apakah sequence dari
virusnya itu memang ada beda antara sequence virus yang infeksi yang pertama dengan yang berikutnya. Nah dari ini semua kita lihat ini ada yang tanpa gejala berapa, yang ringan berapa, yang ringan lebih ringan dari sebelumnya, dan lebih dari sebelumnya juga ada. Ini berapa yang terjadi? Jelas dari 24 ini yang meninggal adalah 1. Ya, dia adalah yang dengan gejala pada infeksi keduanya adalah dengan berat. Dimungkinkan karena mungkin ada variasi virus yang berbeda. Nah di sisi laboratorium kita bertanya, apakah mungkin misalnya waktu tinggal 1 menit, Dokter Siap, Tonang. betul. Ini slide terakhir, Dokter Marina. Nah, apakah nanti ada kemudian bahwa prediktor laboratorium bisa dipakai, misalnya apakah saat terjadi serokonversi, titer antibody, denetralisasi misalkan apa juga ada pengaruh, itu perlu kita tunggu nanti penelitian karena memang baru di 24 kasus ini. Demikian, terakhir kita berharap bahwa laboratorium akan berperan penting dalam pemeriksaan dan mengikuti progres dari penyakit orang pasien COVID. Dan yang penting ini sebetulnya memang belum bisa satu parameter saja menjadi acuan, tetap harus melakukan kombinasi. Dan ini clinical pathologist harus berperan penting bahwa kita tidak hanya berhenti pada memberikan hasil, tapi juga harus ikut terlibat dalam sebuah tim dalam penanganan pasien COVID ini. Supaya kita tahu bahwa ini adalah slogan kita bersama. SPPK tidak bicara soal hasil, bicara juga mengenai bagaimana kita fokus pada pasien. Demikian, terima kasih, maaf atas kekurangannya, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Manturun, Dr. Marina kami kembalikan. Monggo. Monggo, Dr. Marina. Terima kasih Dokter Tonang, saya sampai terpesona nih, presentasi Dokter Tonang sangat menarik sekali ya. Tapi saya juga bingung ini, ada 67 pertanyaan yang masuk, saya sampai bingung. 67 pertanyaan untuk Dokter Basti dan Dokter Tonang, kayaknya kita mesti bikin 2 sesi nih. Bentar. Biar diselesaikan Dokter Basti aja semua. Ini sepertinya dari Dokter Lili untuk Dokter Basti. Ada saya coba pilih-pilih dulu ya. Dari Dokter Lili dan kayaknya mirip dengan pertanyaan Dokter Aziza Aryani, yaitu mengenai kalau untuk partus normal dan infartu di emergency itu kita apa yang perlu kita pemeriksaan. Kemudian kalau di situ tidak punya ada PCR, bagaimana Dokter Basti? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tetap harus dilihat screening. Tapi tetap ya, screening itu tetap dari gejala dan lain-lain, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya. Kalau memang mengarah, ya mau tidak mau harus dilakukan dengan APD level 3, kalau tidak bisa periksa apa-apa lagi. Kalau tidak mengarah, nah kemungkinannya 2, disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Kalau dia katakan yang untuk proses persalinan gitu di OK atau katakanlah SC gitu ya, apabila memang masih dimungkinkan anestesinya untuk tidak melakukan general anestesia gitu ya, yang tidak ada tindakan intubasi, masih bisa dimungkinkan dia dengan tindakan biasa saja karena tidak akan menimbulkan aerosol generating procedure. Mungkin itu Dr. Marina. Oke. Kemudian Dr. Basti, ini ada pertanyaan untuk Dr. Basti juga sebelum kita beralih ke Dr. Tonang. Kalau di rumah sakit itu tidak punya PCR, hanya punya rapid test, itu antibody, bagaimana mengenai hal ini dia? Ini pertanyaan Dokter, kalau nggak salah Dokter Novi ya, Dokter Novi ini bertanya. Ya, prinsipnya sama. Jadi kembali lagi di screening dulu. Ini masuknya kemana, gitu ya? Apakah suspek, probable, ataupun yang asimptomatik biasa. Kemudian tindakan disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Memang antibody ini tidak ujung-ujungnya tidak merubah alur tata laksana manajemen untuk tindakannya nantinya. Jadi tetap ya tidak bisa gitu sebenarnya. Ya. Jadi jangan terjebak. Intinya gini, saya harus menyampaikan hati-hati. Jadi jangan terjebak dengan hasil antibody, ya. Kalau hasil antibodinya positif, oh ya kita mungkin bisa anggap dia COVID, tidak masalah. Tapi begitu antibodinya negatif, nah ini yang harus hati-hati. Bisa-bisa saja dia ada di fase awal gitu ya, dan sangat infeksius. Itu yang harus hati-hati sebenarnya. Jadi tidak merubah alur tata laksana dan pemilihan APD. Jadi itu disesuaikan dengan tindakan yang akan dilakukan. Dokter Basti terakhir, pertanyaan yang ketiga untuk Dokter Basti. Ini dari Dokter Hilma. Dokter Hilma ini kayaknya agak menjurus, tapi mungkin ini yang dipertanyakan oleh banyak orang. Untuk pemilihan, kata Dokter Basti menyatakan tadi bahwa kita perlu POCT.
menurut kira-kira metode POCT, kira-kira yang metode bagaimana yang diberikan untuk direkomendasikan untuk keadaan emergensi seperti ini? Ya, tentunya cari POCT molekuler yang waktunya cepat, ya. Biasanya rata-rata di bawah 2 jam, ya, si POCT itu. Terus kemudian untuk milih POCT seperti yang saya pernah katakan pada webinar sebelumnya, lihat metode ekstraksinya. Kalau untuk metode amplifikasi PCR-nya rata-rata semuanya bisa dipertanggungjawabkan, ya, tidak berbeda bermakna. Yang berbeda sekali adalah yang menentukan jelek atau tidaknya POCT itu adalah di metode ekstraksinya. Jadi jangan pilih untuk saat ini yang direct lysis sebenarnya. Jadi pilih yang masih high purification RNA. Oke, terima kasih Dokter Basti. Sekarang saya beralih ke Dokter Tonang. Kalau ke Dokter Tonang ini saya selalu teringat Tonang berbicara di YouTube. Mungkin teman-teman pernah melihat di YouTube. Saya promosi sedikit untuk Dokter Tonang. Tonang berbicara YouTube ya. Nah, ini ada pertanyaan ke Dokter Tonang dari Dokter Yohanes. Ini ke Dokter Tonang, bagaimana utilitas rapid test antibody SARS-CoV-2 setelah adanya vaksinasi? Mungkin ini untuk prognosis atau gimana ya Dokter Tonang ya? Silakan Dokter. Terima kasih Dokter. Dalam skema uji klinik fase 3 yang sekarang dijalankan untuk vaksin-vaksin COVID, itu hampir semua menerapkan ada evaluasi, itu ada 4 kali. Jadi dilakukan evaluasi, kalau dia menggunakan yang attenuated berarti sekali injeksi, kalau dia menggunakan inactivated berarti 2 kali injeksi, maka dilakukan proses evaluasi hasil vaksinasi adalah pada hari ke-14, hari ke-28, dan 3 bulan dan 6 bulan. Di setiap titik itu akan dilakukan uji untuk melihat apakah terbentuk antibodi, kedua berapa titernya, dan sebenarnya adalah berapa neutralisasinya. Memang rapid test antibodi dalam pemahaman di lateral flow kromatografi ini memang berarti hanya sebatas untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi dulu. Tapi tentu untuk suatu proses evaluasi hasil vaksin kita tidak bisa berhenti di situ. Kita harus mulai masuk ke rapid test antibodi yang dalam bentuk untuk menunjukkan adanya titer. Ini yang perkembangannya demikian arahnya. Jadi tidak berhenti pada yang sekedar ada atau tidak ada, tapi masuk ke berapa titernya. Sekarang bahkan mulai masuk ke penggunaan di denetralisasi ya untuk melihat bahwa perlindungan terhadap COVID itu dibentuk oleh 2 hal terutama. Satu, berapa titernya, kedua adalah berapa kekuatan neutralisasinya. Kalau di 2 itu belum tercukupi, maka kemampuan proteksinya masih belum dapat dipastikan. Demikian Dr. Marina. Terima kasih Dr. Tonang. Saya senang Dr. Tonang menyebut tentang antibodi neutralisasi karena sebelum ini beberapa waktu yang lalu kita ada seminar mengenai ini, kemudian kebetulan Mindre juga ya, kita juga didukung oleh Mindre. Mindre mendukung dalam hal ini, bukan saya promo tapi saya menghargai Mindre sudah mendukung acara scientific seminar kita ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua untuk Dr. Tonang itu dari sebentar saya lihat dulu Dr. Tonang, ini banyak sekali soalnya. Saya sampai bingung nih dia. Dari Dokter sebentar ya Dok, sebentar saya lihat lagi. Dari Dokter Mustafa atau Dokter Yuli nih. Bagaimana kita menentukan parameter yang perlu kita evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya multi organ failure? Ya, baik. Itu pertanyaan yang luar biasa sulit jawabnya karena ya sebetulnya begini, dari beberapa yang saya baca memang tadi disebutkan juga di IFCC terakhir 7 Oktober bahwa kita belum memiliki satu panel yang baku dan belum memiliki satu rutin pemeriksaan yang dapat secara akurat itu menentukan progresivitas dari pasien COVID. Maka kita akhirnya menggunakan beberapa kombinasi untuk mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dalam IFCC itu ada beberapa yang diambil ya, mulai dari complete blood count sampai ke nanti yang parameter seperti LDH, kemudian CRP, sampai D-dimer seterusnya. Nah, dalam sajian yang saya sampaikan tadi dari berbagai penelitian tadi, kita lihat yang agak mengerucut itu adalah yang mulai masuk ke penggunaan dari D-dimer, LDH, dan CRP. Ini yang menonjol dipakai untuk melihat seberapa risiko menuju ke progresivitas yang memburuk. Nah, itu harapan kita adalah terjadi justru sebelum dia masuk ke fase MODS.
materi kan ada yang digunakan untuk memprediksi pasien mana yang akan berisiko masuk ICU, kedua pasien mana yang dalam hari-hari pertama ICU itu akan memburuk. Nah itu yang kita pakai sebagai upaya kita memberikan informasi pada klinisi bahwa ada risiko buruk pada pasien ini menuju ke perburukan ke sana. Yang sekarang juga di rumah sakit banyak mulai muncul adalah penggunaan heparin oleh teman-teman klinisi untuk pasien COVID karena munculnya penemuan bahwa untuk terjadinya ikatan antara virus dengan sel itu ternyata dia membutuhkan suatu bagian dari heparin. Memang ada dua titik dalam ini. Satu dalam arti untuk pencegahan ikatan ini, yang kedua adalah dalam arti untuk mencegah terjadinya proses koagulasi ya 2 hari ini. Nah teman-teman sekarang mulai melihat bahwa D-dimer sangat penting, sangat diminta oleh klinisi. Maka usaha tadi memang D-dimer, kemudian LDA dan CRP yang saya lihat di beberapa penelitian secara konsisten muncul. Di luar itu saya masih banyak yang diteliti juga, misalnya kaitan antara IL-6 misalnya, tetapi IL-6 saya kira kan bukan pemeriksaan yang rutin kita jalankan ya, kita perlu khusus untuk IL-6 misalkan. Tapi kalau kita bicara D-dimer, bicara CRP, bicara katakanlah LDA, saya kira kan rutin bisa kita lakukan. Kalau misalkan ada yang sudah punya BCT juga mendukung bisa, tapi mungkin tidak semua tempat BCT bisa jalankan ya. Nanti usul kita seperti itu. Kan Dr. Marina. Oke, terima kasih Dr. Tonang. Satu lagi pertanyaan untuk Dr. Tonang. Ini mungkin karena tadi Dr. Tonang kan menyinggung tentang patofisiologi patogenesis daripada COVID ya tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Mustafa dari Rumah Sakit Wafa Husada. Dr. Mustafa ingin menanyakan tentang antigen COVID-19. Kita ketahui bahwa antigen spike, envelope, and nucleocapsid yang berperan dalam patogenesis. Manakah dari berpindah ini dia? Manakah dari ketiga ini yang menyebabkan imunitas yang tertinggi? Ya baik, ya terima kasih. Sebetulnya perdebatannya agak panjang. Nucleocapsid memang yang paling abundant banyak, tapi kan ada beberapa pertanyaan mengenai spesifitasnya dibandingkan coronavirus yang lain. Maka kita lihat sekarang di beberapa pembuatan vaksin itu selalu mengandalkan yang dari spike. Walaupun sebetulnya dalam patofisiologinya sebenarnya tidak mudah membedakan apakah antara spike dan nucleocapsid terutama ya, ini mana yang paling berperan. Hanya karena jelas bahwa kita bicara titik awal masuknya virus itu menggunakan spike, makanya spike menjadi patokan utama dulu. Ya, di samping memang begini, spike ini bagian yang ada 2 bagian di dalamnya ternyata. Ada bagian dari protein S ini yang cenderung untuk konserv tetap, ada bagian dari protein S yang cenderung untuk berubah-ubah. Maka dalam hal kita bicara mengenai tes laboratorium tentang antigen COVID, kita berusaha mendapatkan bagian mana dari S ini yang paling tidak banyak berubah sehingga bisa kita pastikan dia tidak luput. Ini yang kita pakai. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Walaupun juga ada yang memang rapid test antigen yang menggunakan juga yang dari N. Nah, itu yang saya ketahui karena memang belum ada satu hal yang pasti betul mana yang paling bisa kita pegang sebagai pembentuk imunitas. Tapi sejauh ini melihat pengembangan vaksin itu maka yang ditargetkan banyak adalah yang dari protein S-nya. Demikian, Dr. Marina. Oke. Terima kasih Dr. Tonang, terima kasih Dr. Basti. Memang masih banyak sekali pertanyaan yang memang ini adalah menurut saya sangat menarik ya topik-topik ini dia, tapi waktulah yang membatasi kita. Saya tidak akan lagi memberikan kesimpulan karena begitu jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Basti dan Dr. Tonang. Cuman satu yang saya ingat adalah Dr. Basti mengingatkan bahwa ingat WHO menyatakan bahwa rapid antigen tidak boleh untuk screening untuk ini. Jadi jangan itu yang don't itu yang kita harus ingat, jangan kita sembarangan untuk menggunakan peserta. Kemudian Dr. Tonang mengingatkan kepada kita mengenai patofisiologi dan semua letak-letak pemeriksaan yang diperlukan dalam kalau kita mengerti patofisiologi, kita tahu bagaimana pemeriksaan apa yang kita perlukan. Seperti itu. Kembali lagi, terima kasih kepada Dr. Tonang dan Dr. Basti yang begitu menarik telah mempresentasikan materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya kembalikan kepada Renata, terima kasih untuk sesi ini. Terima kasih untuk Mindre. Terima kasih dokter, terima kasih semuanya. Mohon maaf, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Marina yang telah menjadi moderator pada acara Scientific Symposium 3. Selanjutnya kami akan mengumumkan peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari PT Mindray. Pada kesempatan kali ini berbeda dari Scientific Symposium yang sebelum-sebelumnya. Akan ada lebih dari 1 pemenang, yakni ada 5 pemenang nih. Yang pertama ada
Dr. Lili Lukas dari RSUD Suwandi, Surabaya. Yang kedua ada Dr. Novi dari RS Husada Utama, Surabaya. Kemudian Dr. Hilma Yuniar dari RSUD Kendari. Dan ada Dr. Johanis. Dan yang terakhir Dr. Mustafa Aidit dari RS Wafa Husada. Sekali kami sampaikan selamat kepada dokter yang telah mendapat hadiah. Dokter akan dihubungi oleh panitia untuk bagaimana mekanismenya. Semoga hadiah ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat bagi peserta yang lain untuk semakin antusias mengikuti kegiatan kami kali ini. Baiklah, para peserta dapat mengakses link yang tertera pada layar untuk mengetahui informasi-informasi terkini dari PDS Patklin. Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta dari seluruh Indonesia yang telah mengikuti acara PIT virtual kami kali ini. Tidak lupa kami juga mengaturkan terima kasih kepada para mitra kerja yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan ini.